Selamat pagi, apa kabar Anda sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Diiringi dengan Phil Collins yang menyanyikan lagu yang sangat luar biasa, bikin semangat pagi hari ini. Dan sudah lama juga kita nggak dengerin lagu ini ya. Dan ternyata lumayan bikin pagi hari ini bertambah energi gitu ya pagi hari ini. Apalagi Jakarta juga lumayan cerah, mudah-mudahan di tempat Anda juga begitu sahabat Sonora Network. Dan kembali di hari Rabu pagi pukul 7 ada Sales Mastery pastinya. Dan juga pasti Anda sudah tahu ya kalau Sales Mastery pastinya juga bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer kita dan juga Leadership Coach. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yuli, selamat pagi. Siapa ini? Seluruh masyarakat Indonesia yang sedang mendengarkan kita ya. Dan khususnya teman-teman salesperson, tetapi juga semua termasuk ibu-ibu yang mungkin sekarang masih masak di rumah. Pokoknya semua orang ya Pak Eloy ya, kita sapa ya. Ya, dan tentu saja seperti biasa kita mengundang sahabat Sonora untuk ikut berpartisipasi ya Mbak Yulis ya. Ya pastinya, silakan Anda bisa kirim SMS langsung pagi hari ini ke 0812 112 9200. Sampaikan pertanyaan Anda ya Pak Eloy. Sampaikan permasalahan apa yang tengah Anda hadapi. Apa saja, bisa dalam hubungan dengan sales, bisa juga dengan marketing, bisa juga dengan motivasi. Karena gini Mbak Yuli, sebetulnya apa yang kita sampaikan setiap minggu ini memang secara spesial saya persiapkan beberapa hari sebelumnya. Tetapi kalau sahabat Sonora mau mendapatkan yang lebih baik, lebih dahsyat, atau sesuatu yang mungkin ya memang Anda butuhkan, tanyalah gitu. Kadang-kadang pertanyaan itu men-trigger saya untuk mengingat pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan justru itu memberikan value yang jauh lebih besar kepada pendengar sahabat Sonora ya. Jadi silakan teman-teman untuk berpartisipasi, bisa melalui SMS atau telepon atau ke Twitter. Bisa SMS kemana Mbak Yulis? 0812 112 9200. Seperti biasa ya. Langsung aja Pak Eloy, saya sebutkan nama, usia, alamat pekerjaan atau apapun, dan pertanyaan Anda sampaikan. Semua persoalan Anda juga sampaikan ya. Ya, dan kita kurang beruntung dalam bulan ini karena kita tidak mendatangkan CEO. Tapi minggu depan kemungkinannya bulan depan justru malah kemungkinan kita dapat dua. Jadi ya memang bapak-bapak ibu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu CEO, direktur kan sibuk sekali ya. Betul, kita mengerti ya. Jadi nggak apa-apa, kita yang menyesuaikan waktu saja dengan beliau-beliau ini ya. Oke, jadi hari ini Mbak Yulis kita akan berbicara mengenai likability is the key to connections. Nah ini apa hubungannya dengan minggu lalu? Nah kita bahas dulu ya. Iya kan kita minggu lalu sudah mengungkapkan tentang exceptional selling ya, untuk memuaskan pelanggan. Pastinya ada kerjasama dong Pak Eloy antara tim, termasuk juga back office atau supporting, dan ada 5 dimensi pelayanan yang berkualitas. Betul sekali Mbak Yulis. Mbak Yulis masih ingat? Masih ingat dong Pak Eloy. Tiap minggu ketemu Pak Eloy masih sih lupa. Ini tambah pinter nih, lama-lama jadi trainer juga. Kan udah dikasih contekannya tadi. Benar. Ya, jadi Mbak Yuni, selama bulan November kita itu ada mengangkat topik The 8 Steps to Build Sales Special Force. Jadi ada 8 tahap di dalam kita membangun pasukan khusus di dalam dunia penjualan. Jadi pasukan khusus tidak hanya dibutuhkan oleh angkatan atau marinir begitu ya, tetapi juga teman-teman sales perusahaan membutuhkan special force. Apakah semuanya menjadi special force? Ya silakan, tetapi kalau menggunakan hukum Pareto, saya memikirkan angka 20% dari total salesperson. Artinya kalau ada 100 orang medical representative, paling tidak siapkan 20-nya untuk menjadi yang namanya special force. Kenapa kok dibatasi? Karena namanya aja tim elite, special force, yang mana latihannya itu bisa jadi 10 kali, bahkan mungkin 20 kali lebih berat daripada sales force biasa. Dan biasanya orang-orang ini yang pada akhirnya nanti juga menanjak karirnya dari sales force di lapangan menjadi supervisors, managers, dan bahkan ada banyak di antara mereka yang akhirnya menduduki level direktur. Nah, jadi kita sudah bahas organizational alignment, individual assessment, personal mastery, sales readiness, mastering sales process, mastering
Rave sales model. Lalu yang ketujuh itu berbicara mengenai coaching for performance. Ini berbicara setelah semua orang-orang sales ini sudah memiliki 1 sampai 6, maka di situ adalah pekerjaan para supervisor dan manager untuk mereka mengcoach anak buahnya. Karena Mbak Yulis tidak semua supervisor dan manager itu memiliki kemampuan coaching yang baik. Tidak semua, bahkan mungkin rata-rata tidak memiliki leadership style yang pas untuk timnya. Nah, bayangkan kalau di bawah kita itu ada yang namanya super salesperson atau rave salesperson atau sales special force. Nah, sementara atasannya, supervisornya, manajernya tidak memiliki leadership style yang pas, tidak mengcoach anak buahnya. Nah, biasanya yang terjadi adalah teman-teman sales yang hebat ini justru pindah ke tempat lain. Jadi harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena untuk mempersiapkan mereka itu tidak bisa dengan hanya training sehari 2 hari. Itu lama, itu investasi yang besar. Bahkan di beberapa tempat itu kita diskusi supaya teman-teman yang diberikan ilmu khusus mengenai special force ini, itu memang mereka diminta untuk stay, tentu saja dengan beberapa agreement dengan mereka. Nah, baru yang ke-8 adalah kita berbicara sales monitoring and improvement. Jadi sales itu harus dimonitor dan harus terus diimprove. Apa yang dilakukan di dalamnya, tentu saja ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalamnya. Tapi hari ini Mbak Yulis, tidak, minggu lalu kita tadi betul yang dari Barry dan yang Z-Mode. 5 itu Pak Eloy, 5 dimensi pelayanan. Jadi ini sampai kita berbicara minggu lalu soalnya kita kurang waktu ya. Jadi kita minggu lalu kita seperti lari maraton. Ya, jadi ini juga ada teman yang kemarin juga kontak, dia pingin tahu dan yang kita bicarakan itu adalah service quality. Khususnya kalau kita berbicara mengenai teman-teman supporting division, kita berbicara teman-teman back office, dan tentu saja teman-teman yang namanya itu salesperson. Bahwa untuk memberikan satisfaction dan loyalty kepada customer itu nggak bisa dikerjakan sendirian. Ini adalah kerjasama tim bahkan dari security yang ada di depan sampai top management, kerjaannya adalah memang to satisfy their customer. Karena the only reason for your business existence is to satisfy customers. Jadi alasan satu-satunya kenapa bisnis pernah dibuka, pernah didirikan kan karena supaya kita bisa memuaskan pelanggan. Nah, tanpa pelanggan kita tentu saja nggak bisa dapat keuntungan. Tanpa keuntungan tentu saja kita nggak bisa dapat karyawan. Jadi semua orang yang bekerja di perusahaan manapun sampai office boy dan security harus tahu bahwa memang saya ini dapat gaji dari customer. Sehingga waktu kita melayani customer itu harusnya bukan beban. Waktu kita melayani customer itu a privilege. Itu sebuah kehormatan yang besar. Oleh karena apa? Dia bisa saja pergi ke tempat lain, tapi dia memilih kita. Pilihlah aku gitu. Jadi pacarmu. Jadi customermu. Jadi customer. Jadi dia memilih kita. Dia datang ke outlet kita, dia datang ke bank kita, dia membeli asuransi kita. Padahal dia bisa pergi ke tempat lain. It is a privilege. Dan saya selalu menceritakan tentang dan waktu itu kalau ingat dengan Pak Antoni Swandi, Vice CEO dari Bank Capital ya Mbak ya, Bank Victoria. Yang saya masih ingat sekali bahwa it is for your own benefit. Jadi teman-teman back office, teman-teman customer service, SPG, salesperson apalagi, ketika Anda melayani dengan baik, itu sebetulnya keuntungannya untuk diri Anda sendiri awalnya, walaupun memang itu ujungnya juga membantu penjualan dan
keberhasilan perusahaan. Nah, ada cerita, makanya kita mau ngajak mereka untuk partisipasi. Karena di dalam buku yang kita bagikan ini ada salah satu cerita tentang bagaimana seorang pramuniaga Gramedia itu menolong customernya dengan setulus hati, dan akhirnya seluruh keluarganya diubahkan dari orang yang lahir di gubuk, yang pertama kali melihat mobil usia 10 tahun, tidak punya harapan masa depan, tapi ternyata bisa ke Jakarta, bisa sekolah 6 tahun di Australia, dan bisa menjalankan profesi seperti hari ini, menginspirasi Indonesia di berbagai kota, juga beberapa negara Asia. Dan itulah saya. Saya bisa hadir di sini karena ada saudara saya yang namanya Willy itu, Fenueli itu, yang dulu bekerja di Gramedia Melawai. Dia bekerja di Gramedia Melawai, dan ada satu tamu datang mencari list buku. Dan apa yang terjadi adalah, Mister, saya bisa bantu apa? Ini bule. Kakak saya jangankan berbahasa Inggris, bahasa Indonesia ia terbata-bata. Tetapi dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan the rest is a story. Sebuah sejarah dalam kehidupan kami. Dan itulah yang terjadi ketika Anda melakukan pekerjaan Anda dengan sebaik-baiknya. Dan itu hubungannya nanti pada ujungnya adalah kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah, ya. Dan kita harus break dulu. Kita harus break dulu, tapi sudah ada Pak Edward. Selamat pagi, semangat Selamat sekali pagi, Pak Edward. Sebagai sales di perusahaan pembuat mesin, sudah 2,5 tahun bekerja. Bagaimana menciptakan special force, Pak Eloy? Dan bagaimana setiap saran saya didengarkan oleh atasan dalam menciptakan motivasi kerja. Pertanyaannya bagus sekali, nanti kita akan bahas ya, Pak Eloy ya, setelah break. Bukan sekarang, tapi setelah break. Dan sebelum break saya juga mau mengucapkan Happy Anniversary, Pak Eloy. Happy anniversary juga, my lovely wife, ya. Kim, Liu, Priscilla, Lukita. Kok tahu sih? Pak Eloy dan Mbak Kim wedding anniversary. Iya loh, ini waktu cepat sekali. Ternyata kami sudah menikah 5 tahun. Iya, dan it's such a blessing, ya. Thank you Mbak Yulis, ya. Kita ucapkan juga happy anniversary untuk teman-teman yang merayakan hari ulang tahun dan wedding anniversary-nya di bulan November ini. Dan salam dari teman Nick di Solo katanya gitu. Pertanyaan juga nanti kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Sales Mastery bersama Eloy Zaluku. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali lagi di Sales Mastery pagi hari ini bersama Pak Eloy Zaluku yang sedang berbahagia karena sedang merayakan wedding anniversary yang kelima bersama Ibu Kim. Ya, betul sekali. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya Pak Eloy ya. Tadi sudah kita review tentang minggu lalu tentang ada 5 gitu ya, 5 hal. Belum sempat direview sih yang 5 hal. 5 dimensi pelayanan yang berkualitas berkaitan dengan service tadi ya. Iya, jadi ada tangibility, ada reliability, ada responsiveness, ada assurance, dan ada empathy. Ini sebetulnya sudah lama ditemukan oleh Barry dan teman-temannya ya. Tetapi sampai hari ini hampir semua perusahaan yang berbicara mengenai service quality, mereka menggunakan kelima hal ini sebagai ukuran dan patokan ya. Tangible, coba nanti kalau ada waktu ya kita review lagi. Tapi kita jawab pertanyaan Pak Edward boleh juga. Ya. Pak Edward tadi sudah SMS nih ya Pak Eloy ya. Selamat pagi Pak Edward. Dan pertanyaannya tadi juga menarik sekali. Sebagai sales di perusahaan pembuat mesin, sudah 2,5 tahun bekerja. Tapi pertanyaan juga bagaimana sih menciptakan special force Pak Eloy, dan bagaimana setiap saran saya bisa didengarkan oleh atasan dalam menciptakan motivasi kerja. Ya Pak Edward, thank you. Ada 2 pertanyaan berarti. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan special force. Yang pertama adalah dimulai daripada believe. Bapak percaya dulu bahwa konsep ini adalah sesuatu yang penting dan akan mengantarkan perusahaan Bapak ke jenjang kesuksesan yang lebih. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah bahas dari 3 minggu lalu. Itu ada 8, Pak. Saya hanya highlight
intinya saja karena nggak bisa mengulang ini. Kita organizational alignment, individual assessment, personal mastery, itu ada motivasi di dalamnya, ada mastering, ada sales readiness, ada mastering sales process, ada mastering rep selling, coaching performance, dan sales monitoring dan improvement. Mohon maaf Pak, ini kita nggak bisa bahas, tetapi ada 8 itu yang kami buat. Nah, pertanyaan Bapak yang kedua adalah, bagaimana sih supaya saran saya didengar oleh atasan dalam menciptakan motivasi kerja? Iya. Coba Pak, Bapak biasanya mendengarkan orang lain jika orang lain itu seperti apa? Itu saja. Jadi kalau ada seseorang di perusahaan Bapak yang Anda salut pada etos kerjanya, salut pada motivasi kerjanya, dan hasilnya juga terbukti, kira-kira Bapak mau mendengar gak? Biasanya Pak, bahkan bukan hanya mendengar, kita bahkan bertanya, kok bisa begitu? Nah, waktu mereka ngomong, maka akhirnya kita belajar. Itu yang pertama. Jadi, walk or by example Pak ya, dengan Bapak muncul dulu sebagai pribadi yang memang punya kapasitas untuk didengarkan oleh atasan. Namun bisa jadi atasan kita adalah orang yang agak susah belajar dari orang lain. Ada tipe orang semacam ini, ya. Jadi harus bagaimana? Tentu belajar mengenai assertively di dalam berkomunikasi, Pak. Yang namanya ide yang baik disampaikan pada waktu yang salah atau dengan cara yang salah, itu hasilnya tidak baik. Jadi assertively itu yang perlu Bapak lakukan. Apa itu assertively? Itu menyampaikan saran Bapak dengan cara yaitu asertif. Panjang ceritanya Pak kalau saya bahas mengenai asertif ini, karena di dalam workshop training kami pun itu bisa setengah hari untuk berbicara mengenai assertively sendiri ya. Jadi itu yang saya bisa berikan. Yang pertama adalah Bapak tunjukkan dulu bahwa Bapak memang menjalankan apa yang Bapak sarankan. Karena kalau Bapak menyarankan sesuatu tapi atasan, jangankan atasan Pak, anak buah Bapak pun juga nggak akan mendengarkan Bapak kalau Bapak cuma memberikan saran tapi tidak menghidupinya. Yang kedua adalah kalau sudah menghidupinya dan Bapak mau menyampaikannya, komunikasi Pak. Ilmu komunikasi yang khususnya adalah communicate assertively. Ya, apa itu? Bapak bisa googling Pak, itu banyak sekali ya. Oke. Ya, baik. Kemudian dilanjut juga dengan pertanyaan dari Solo. Selamat pagi Solo. Ada Menik di Solo nih menanyakan gimana sih Pak Eloy, menurut Pak Eloy cara memuaskan klien setelah klien ini memasang iklan di media kita gitu. Ini kayaknya kerja di radio nih. Sonora ya? Bukan Pak. Nggak bagus pertanyaannya. Memuaskan pelanggan panjang ya Mbak Menik. Tetapi dimulai dari pribadi sendiri. Nah justru ini yang juga kita bahas hari ini ya. Be likable. Dan ibu Mbak, minggu lalu kita sudah bahas ini sih, yang berbicara mengenai tangible reliability responsiveness ini. Iya, kalau ngulang panjang ini. Jadi kita nanti kapan-kapan kita putar lagi apa yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Baik, kemudian ada Nur, 28 tahun sales manager. Selamat pagi Mbak Nur. Saya sales manager baru pindah perusahaan Pak Eloy. Saya memperbaiki, mengembangkan rules dan sistem di perusahaan saat ini dan terbukti achieve ya, bahkan over target juga selama beberapa bulan yang sebelumnya belum pernah. Very good. Oke, lalu? Kemudian di balik hal itu, anak bos saya ternyata tidak suka dengan perubahan yang saya buat. Karena membuat mereka merasa tidak nyaman. Mungkin karena sebelumnya mereka kerja berdasarkan cara mereka yang cenderung tidak tersusun dengan rapi, begitu ya. Dan hal ini ternyata manajemen lebih percaya ke bawahan saya. Sekarang akhirnya saya jadi bingung bagaimana menerapkan sistem kerja yang saya buat, atau saya mengikuti culture bawahan saya yang cenderung lebih santai dalam bekerja dan pencapaian yang tidak maksimal. Very good. Ibu atau Bapak tadi? Mbak Nur mungkin Mbak Nur ya. Mbak Nur, Ibu sedang disiapkan untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dari hari ini. Dan kenapa saya mengatakan itu? Oleh karena ada orang-orang yang Tuhan siapkan, berikan kesempatan menjadi pemimpin yang lebih baik dengan melewati masa-masa yang kebingungan seperti ini.
Tidak ada pemimpin yang tiba-tiba menjadi penuh dengan wisdom dan dia tidak melewati masa-masa ini. Tapi pertanyaan ibu, bagaimana caranya? Well, kita perlu bertanya. Yang pertama adalah gaya ibu memimpin seperti apa. Daniel Goleman itu menuliskan satu buku bersama dengan teman-temannya dan mereka berbicara mengenai 6 gaya kepemimpinan. Artinya adalah situational sekali. Memimpin itu adalah situational. Kita tidak bisa menggunakan gaya yang sama di setiap waktu dan kepada setiap orang. Umumnya perubahan sudah pasti, Bu, memang tidak disukai oleh banyak orang. Apakah semua orang? Enggak juga. Jadi kalau dibagi menjadi 3 kelompok, ada satu kelompok yang memang sudah siap dengan perubahan itu. Memang sebelum ibu datang ke perusahaan itu, mereka sudah menambahkannya. Jadi ketika ibu datang, mereka sebetulnya happy. Mungkin tapi tidak kelihatan. Nah, ini adalah tugas pertama ibu untuk memetakan sebetulnya dari awal yang pro dengan perubahan ini siapa. Kemudian ada kelompok yang kedua, yang mereka memang itu setengah hati. Artinya mereka nggak punya prinsip yang jelas. Mereka dibawa berubah, ayo. Tapi nanti waktu makan siang teman-temannya komplain mengenai perubahan ibu, mereka ngikut. Ini yang paling banyak. Tetapi memang ada sekelompok kecil yang ibu melakukan apapun, they simply tidak siap. Nah, sebetulnya kalau manajemen pandai dan pinter dan yakin pada apa yang ibu lakukan, justru kelompok yang terakhir ini harus dikeluarkan. Karena mereka akan menjadi virus terhadap kelompok yang kedua dan terhadap kelompok yang pertama tadi. Jadi ibu, saran saya yang pertama adalah ibu memetakan dulu siapa yang masuk kelompok pertama, siapa yang masuk kelompok kedua, siapa yang masuk kelompok ketiga. Yang kedua adalah ibu sebagai manajer, tugas kita kan managing our boss. Itu pasti. Dan tentu saja managing our subordinate. Nah, ini adalah tantangannya. Maka ibu, saya justru sama seperti itu bertanya, kenapa kok atasan ibu lebih percaya pada anak buah ibu daripada ibu sendiri? Gitu loh. Kalau memang mereka melihat di situ ada value, ada kontribusi, ada produktivitas, masakan mereka tidak menghargainya. Jadi ini ada 2 hal, Bu. Yang pertama adalah ibu melakukan sesuatu yang baik dan benar. Mungkin caranya kurang pas dengan manajemen. Jadi masing-masing bos itu punya style. Kita sudah berbicara yang paling gampang, DISC misalnya. Ada tipe bos yang dominance, yang kalau dia dominance, waktu ibu bicara dengan beliau pasti suka ngomong banyak. Ibu dengerin. Masalahnya adalah banyak orang-orang yang tidak punya people skills yang cukup baik. Artinya dia tidak bisa memetakan orang yang sedang saya hadapi ini tipe yang mana sih. Kalau ibu juga tipe dominance, bertemu dengan atasan ibu yang adalah tipe dominance, ibu setiap kali diskusi dengan atasan selalu nggak win-win. Akhirnya apa? Sebaik apapun project yang ibu lakukan selalu tidak maksimal, bahkan buruk di mata bos Anda. Bukan ide ibunya yang salah, the way you talk to him yang salah. Nah, Bu, kalau begitu juga dengan tipe kepribadian yang lain. Tetapi saya mau menyampaikan ini dari Donald Goleman. Itu ada leadership style yang pertama adalah democratic. Kalau ibu punya anak buah 10 orang, ada saat-saatnya ibu mesti mengumpulkan mereka, lalu bertanya, hey, ini kita punya beberapa hal perubahan yang akan kita lakukan selama 12 bulan ke depan. Bagaimana menurut kalian? Ini demokrasinya mesti jalan. Tetapi ibu, demokrasi tidak boleh digunakan terus-menerus. Karena kalau digunakan terus-menerus, jadilah sebuah bangsa yang tidak ada keputusan yang jelas di saat masyarakat betul-betul membutuhkannya. Jadi, democratic, it is only one of the style. Cuman salah satu gayanya. Tapi jangan terus-terusan. Now, karena itu ada saatnya ibu mesti commanding. Commanding itu adalah ketika ibu mengatakan target kita bulan ini adalah sekian. Dan saya mau hasil 100%. Bagi yang tidak, maka ini. Makanya saya sudah mengatakan dari minggu-minggu yang lalu organizational alignment, di mana semua ukuran kinerjanya diukur secara jelas dan spesifik. Ada pace setting, di mana ibu berlari dan ibu membawa
orang-orang ibu juga berlari bersama. Tetapi harus hati-hati dengan kedua ini. Commanding dan pace setting itu berlaku jikalau ibu punya anak buah memiliki dua hal ini. Yang pertama, dia mampu, dan yang kedua, dia mau. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti. Ada pertanyaan lain dari Saya pasti banyak. Pak Tri, marketing otomotif. Tapi sayang sekali Pak Tri SMS-nya terputus ya. Mungkin bisa SMS ulang ke 0812 112 9200. Dan ada Pak Aji di Malang. Ibu Nur, masih ada pembahasannya nanti dari Pak Elo ya. Ditambahkan lagi Likability-nya, kalau nggak tema kita nggak jalan. Siap. Nanti kita akan lanjutkan. Tetap bersama kami di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sudah hampir pukul 8. Masih ada sih 15 menit lagi. Jangan nakutin gitu dong. Masih banyak nih. Iya, masih banyak pertanyaan yang belum dibahas. Dan juga tadi topik kita pagi hari ini sebenarnya kita mau membahas tadi apa yang menarik. Saya bahas dulu sedikit ya. Okay. Jadi sahabat Sonora, statement awalnya adalah bahwa bila Anda tidak disukai, tidak akan ada yang mau membeli dari Anda. Kecuali, catat kecuali ini. Kecuali Anda menjual produk atau jasa yang tidak dijual di tempat manapun di kolong langit ini. Saya ulang ini ya. Bila Anda tidak disukai, tidak akan ada orang yang mau membeli dari Anda, kecuali Anda menjual produk atau jasa yang tidak dijual di tempat manapun di kolong langit ini. Tapi ternyata tentu saja cukup sulit untuk membayangkan hadirnya produk atau jasa yang seperti demikian. Kan begitu Mbak Yolis? Itu sebab kenapa ini hal yang kelihatannya sederhana, tapi saya bertemu dengan orang-orang sales yang dari ilmu dasarnya saja dia nggak punya. Ilmu dasarnya itu adalah bahwa people buy you. Orang membeli Anda sebelum dia membeli produk dan jasa yang Anda jual. Bahkan kita nggak usah bicara mengenai brand image dari perusahaannya. People buy you. Now, tapi bagaimana orang bisa people buy you if they don't like you? Nah, karena itu ini saya tertrigger karena pengalaman-pengalaman beberapa teman-teman sales yang saya rasa mereka perlu mendengar ini ya. Jadi gini Mbak Yulis, premisnya itu begini. Di dunia bisnis, penjualan khususnya, secara sederhana ini tentang bagaimana Anda sebagai seorang salesperson itu memecahkan masalah orang lain. Jadi memberikan solusi kepada orang lain. Bahkan kalau berbicara mengenai selling, giving and serving, bagaimana Anda memberi dan melayani dia. Nah, tetapi untuk memberi dan melayani, untuk memecahkan masalah seseorang atau membantu suatu perusahaan untuk mencapai rencana, harapan, target bisnis tahun depan, Anda mesti punya sesuatu. Apa itu? Bahwa Anda tahu apa yang dia butuhkan. Tetapi bagaimana Anda tahu yang dibutuhkan? Kalau di dalam namanya sales process, itu ada satu step yang ketiga, namanya adalah building rapport. Okay. Tetapi banyak orang yang tidak berhasil di building rapport ini, Mbak Yulis. Oleh karena apa? Mereka tidak punya yang namanya likability. Padahal likability yang artinya disukain itu adalah kunci menuju rapport, kunci menuju connection, kunci awal menuju hubungan baik. Nah, karena itu biasanya semakin nyaman saat seorang klien, seorang konsumen dengan si salesperson, dengan si AO ini, dia semakin nyaman, dia semakin terbuka untuk membicarakan apa yang dia butuhkan atau apa yang dia harapkan. Dan semakin Anda mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dan harapannya atau expectation-nya, maka semakin besar kemungkinan untuk Anda nanti meng-create value untuk orang ini. Jadi,
Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai service quality, kita berbicara mengenai value creation di dalam Rave Selling Model, maka kita kembali satu langkah bahwa ternyata likability itu harus terus diingat. Jadi teman-teman sahabat Sonora, pertanyaannya adalah kira-kira kalau 10 orang disurvei hari ini, kira-kira mereka menganggap Anda sebagai seseorang yang likable nggak ya? Seseorang yang memang mudah disenengin, mudah disukain. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang kemanapun Anda pergi akan menyukai Anda, tidak. Karena di dalam hidup ini ada juga yang by nature sepertinya begitu ya. Sepertinya ketemu dengan mereka memang nggak klik. Itu bisa jadi kita bertemu dengan seseorang yang kalau melihat orang dari ras yang berbeda, dia udah langsung turn off aja. Kalau dia melihat dari keyakinan yang berbeda, langsung turn off aja. Nah, memang ini butuh waktu lebih untuk bisa memenangkannya. Walaupun menurut saya, lakukan apa yang bisa Anda lakukan, tetapi jangan terlalu peduli karena masih ada banyak orang lain yang terbuka untuk koneksi. Jadi likability itu yang dilakukan. Nah, sebetulnya Mbak Yulis ada 10 hal yang saya mau bahas. Bagaimana caranya untuk membangun likability ini. Oke. Nah, nampaknya waktu sudah tidak memungkinkan ya. Kita bisa bahas singkat saja mungkin Mbak Eloy. Ya, jadi likability ini dimulai dari bahkan sebelum bertemu dengan seseorang. Contoh ya Mbak, itu waktu kita mengirimkan email kepada prospek, kepada seorang teman, atau kita mengirimkan SMS, itu perhatikan courtesy-nya. Apa itu kesopanannya? Karena bagi orang-orang yang pingin, misalnya ketika namanya ditulis, misalnya Mbak Yulis, ada orang-orang yang kalau saya menulis Mbak Yulis, Y-nya huruf kecil, dia langsung tidak klik dengan si pengirim berita. Kenapa? Karena ada orang-orang di luar sana yang mereka punya image, kalau nama ditulis dengan huruf kecil, huruf pertama itu artinya tidak respect. Ada orang-orang yang seperti ini. Bahkan ada orang-orang yang kalau kita lebih muda dari beliau dan kita mengatakan thank you dengan T dan Q itu, ada orang-orang yang merasa tidak klik. Ini memang sepertinya simple things ya, tetapi tulis saja thank you. Don't take the risk, jangan ambil risiko lah. Kecuali kalau memang nanti selama perjalanan kelihatannya bapak atau ibu ini dia tipe orang yang agak fleksibel, dia tipe orang sanguin, yang dia lebih intimate dan dia bagi dia itu tidak menjadi hal penting. Nggak apa-apa, tetapi waktu bahkan SMS, email pertama itu Anda mesti memperhatikannya. Karena likability itu bahkan dimulai dari sebelum Anda bertemu dengannya. Now, apalagi kalau sudah face to face. Kalau sudah face to face itu yang kita sebut sebagai first impression, kesan pertama. Begitu penting. Selanjutnya itu urusan nanti. Tapi kesan pertama berbeda dengan yang namanya adalah trust. Klik itu dibangun dalam hitungan detik. Trust bisa hitungan tahun. Tetapi Anda tidak mungkin tiba di ujung yang namanya trust kalau diklik aja Anda sudah gagal. Sehingga apa yang mesti diperhatikan? Yang perlu diperhatikan orang-orang sales ini berbicara mengenai penampilan, groom or appearance. Itu berbicara mengenai berpakaian Anda tidak harus mahal, tetapi harus rapi. Cara sisir rambut, ini simple things. Tapi banyak orang yang melupakannya. Kesopanan, courtesy, ya. Waktu Anda memanggil nama seseorang, kalau memang dia panggil Pak atau Bu, kecuali kalau memang ada hint tertentu, beliau lebih suka dipanggil Mas, begitu ya. Kayak kemarin dengan Mas Agung kemarin ngisi di sini ya, Mbak Yulis ya. Iya, ternyata lebih sering dipanggil Mas Agung ya daripada Bapak atau Bos gitu ya. Well, ini style seseorang ya. Jadi memang kita menyesuaikan. Atau berbicara mengenai gerak dan bahasa tubuh, gestur dan body language-nya. Saya pernah bertemu
dengan seorang CEO dari satu perusahaan. Saya bersama dengan beberapa teman. Dan saya terganggu sekali ketika melihat salah satu dari teman saya ini. Itu ketika dia duduk di depan CEO dan board of director dari satu perusahaan. Dia bisa dengan santainya kaki diangkat. Lalu dia menyender. Ini adalah basic courtesy. Dan waktu seseorang berbicara, menyender itu sesuatu yang tidak sopan. Lebih baik Anda mencondongkan badan Anda memperhatikan dia. Karena apa? Ini hal-hal yang menuju kepada klik. Dan kalau Anda sudah klik, Anda akan connect. Kalau Anda connect, itu adalah berbicara nanti ujungnya adalah trust. Nah, hal yang lain adalah tentu saja hampir setiap minggu kita berbicara mengenai smile. Kenapa? Karena limbic system menginginkannya. Salam dan jabat tangan ini juga basics. Tapi waktu Anda bertemu dengan seseorang, pastikan Anda menunjukkan antusias Anda dari jabatan tangan Anda. Apalagi jabatan tangan dicampur dengan senyuman, dicampur dengan ungkapan yang antusias ya, dan kerapihan. Wah, semuanya ini langsung orang tuh luluh gitu loh, Mbak Yulis. Jadi langsung klik. Yang lainnya adalah persiapan common ground, be prepared. Ini common ground, ini bagaimana kita mencari tahu. Saya cerita mengenai Dr. Lee. Dr. Lee adalah dokter yang melakukan operasi terhadap kaki saya ini. Ini lihat-lihat jam nih. Apa nanti kita teruskan lagi? Oke. Cerita Dr. Lee nanti kita akan lanjut kan. Siap. Pak Eloy punya cerita ya dari pengalaman pribadi juga. Ya. Dan terima kasih buat sahabat Sonora yang sudah mengirimkan SMS juga nih Pak Eloy ya. Wah, luar biasa. Pagi hari ini antusias semuanya. Mungkin karena kita tahu nih. Setelah yang berikut ini. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, masih ada waktu hingga pukul 8. Kita masih dalam Sales Mastery pastinya bersama Pak Eloy Zaluku. Dan selalu saja kita kehabisan waktu begitu. Iya, itu berarti kita harus terus sampai beribu tahun ke depan. Kita masih terus ada di sini setiap minggu ya. Baik Pak Eloy, cerita lagi dong Pak Eloy dengan Dr. Lee tadi gimana jadi kisahnya? Saya kan bertemu dengan dokter ya. Dan saya sudah dengar tentang beliau sebelum bertemu. Sebetulnya saya bukan orang sales yang mau jualan ke beliau, enggak, tapi saya mau tes aja beberapa hal. Jadi waktu saya bertemu, saya memang dia tanya mengenai apa yang terjadi, tapi saya ngomong mengenai kapalnya. Jadi dokter ini punya kapal, namanya Dr. Share. Dr. Share itu adalah satu rumah sakit di atas kapal. Yang itu dia mengelilingi Indonesia. Jadi dia bisa ke Indonesia bagian timur ya. Untuk apa? Kalau kan di sana nggak ada banyak dokter. Jadi orang-orang yang sakit itu dibawa ke dalam kapal ini dan di situ dibedah oleh Dr. Lee bersama dengan dokter-dokter volunteer yang lain. Oke? Jadi waktu saya datang saya bilang, "Wah, Dok, gimana kapalnya?" Waduh. Dia diam. Kok kamu tahu? Oh ya, saya tahu tentang apa yang dilakukan dokter untuk orang-orang miskin di luar sana. Waduh, di dalam ruangan itu Mbak Yulis, itu padahal banyak orang di luar menunggu, itu bisa lebih sejam. Itu dokter Lee bicara dengan saya. Kenapa? Karena itu yang namanya ada sesuatu yang klik di hatinya. Nah, jadi kalau teman-teman mau bertemu dengan prospek tertentu, sebisa mungkin itu cari sesuatu mengenai mereka. Sehingga nanti setelah pertemuan dia justru mau ngomongin, jadi kamu tadi di sini mau jual apa ya? Jadi biasanya tinggal tanda tangan ya. Jadi itu hal yang berbicara mengenai prepare, ask questions and be interested. Ini juga penting sekali dan ini harus dicoba sahabat Sonora. Hari ini ketika Anda bertemu dengan seseorang, jangan bicara terlalu banyak, tapi berikan pertanyaan dan ketika mereka menjawab, Anda dengarkan. Tapi jangan menjadi seorang yang seperti wartawan menanyakan satu persatu. Jadi rumusnya adalah one on one. Jadi mereka menjawab satu. Misalnya saya bertanya, Mbak Yulis sudah berkeluarga?
Oh ya, sudah. Oh ya, saya juga sudah Mbak 5 tahun gitu ya. Lalu boleh pertanyaan yang lain. Tapi kalau saya menanyakan Mbak Yulis 2 kali, 3 pertanyaan, tapi saya nggak pernah membuka apa-apa mengenai diri saya, Mbak Yulis pasti akan merasa aneh benar nih orang. Lu siapa sih? Gitu ya. Jadi itu juga hal penting walaupun kelihatan sederhana. Antusias, percaya diri, memberikan pujian dan menjadi diri Anda sendiri. Ini adalah hal-hal yang penting untuk klik, untuk disukain, untuk likable. Nah, itu yang sudah kita bahas. Sekarang, karena cepat sekali waktunya, ayo, apakah ada pertanyaan lagi yang mau kita jawab? Pertanyaan dari SMS ada yang masih banyak yang belum kita bahas. Kayaknya minggu depan kita Minggu perlu depan bisa dilanjut. bahas ini lagi ya Pak Elo ya. Ya. Termasuk juga beberapa SMS yang sudah masuk. Terima kasih untuk Pak Hari di Depok. Kemudian juga ada Pak Mulyono. Terima kasih Pak Supri. Dan juga ada Pak Tri. Ya. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Minggu Saya depan. Yulis. Oke. Saya katakan, Yes, I can. Salam sukses. Triangle.